Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saya ucapkan kepada peserta didik saya dimanapun kalian berada, terutama dalam keadaan saat sekarang masih dalam keadaan pandemi COVID-19. Kita harus stay home, kita berada di rumah, dan kita selalu belajar dengan cara daring atau dalam jaringan. Pada kesempatan hari ini saya akan membahas satu bab, yaitu tentang sumber hukum dalam Islam. Ini yang menjadi materi kita adalah sumber hukum dalam Islam. Adapun sumber-sumber hukum dalam Islam apa saja, nanti kita bisa pelajari bersama melalui jalan atau cara yang kita tempuh dalam pembelajaran daring, ya. Karena kita masih belum diperbolehkan tatap muka secara 100%, maka pembelajaran ini atau video ini saya jadikan sebagai bahan pembelajaran untuk kalian perhatikan nanti di dalam tugas-tugas kita, terutama dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam tentang bab sumber hukum dalam Islam. Baiklah, mari kita mulai. Kita lihat apa saja sumber hukum dalam Islam dan apa saja yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini. Yang pertama, kita tahu sumber hukum dalam Islam adalah, yang pertama adalah Al-Quran. Kedua adalah hadis. Ketiga adalah ijtihad. Sumber hukum dalam Islam yang pertama yang akan kita bahas adalah tentang Al-Quran. Apakah Al-Quran itu apa, fungsinya apa, dan periwatannya seperti apa? Nanti kita bahas bersama-sama dalam kegiatan pembelajaran sumber hukum Islam. Kita bahas yang pertama dulu, Al-Quran. Al-Quran kalau kita lihat dari tinjauan bahasa atau lughah, dia Al-Quran tersebut berasal dari bahasa Arab. Qara'a yaqra'u Qur'anan atau qiraatan, yang artinya bacaan atau sesuatu yang dibaca. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril, ya. Ini cara turunnya, melalui perantara malaikat Jibril, dan diturunkan tidak sekaligus tetapi dengan cara berangsur-angsur, mutawatir, maksudnya berangsur-angsur. Tidak sekaligus menjadi satu buku atau satu mushaf Al-Quran, tetapi diturunkan secara berangsur-angsur. Dari segi bahasa tadi, Quran adalah bacaan, ya. Segi bahasa. Bacaan atau yang dibaca. Qara'a yaqra'u Qur'anan atau qiraatan bahasa. Kalau dari segi istilah, Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril, diturunkan secara mutawatir sebagai mukjizatnya Nabi Muhammad SAW, dan membacanya termasuk ibadah bagi kita dan petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi seluruh umat manusia yang beriman. Itu kalau kita lihat dari segi bahasa dan istilah. Nah, sekarang kita coba uraikan kedudukannya, ya. Maka kedudukan Al-Quran ini sebagai hukum Islam yang pertama, ya, kedudukannya. Kedudukannya adalah sebagai
sumber hukum Islam yang pertama. Dari kalimat ini maka dapat kita simpulkan maknanya adalah sumber hukum Islam yang pertama. Jadi segala perkara persoalan yang ada dalam kehidupan beragama Islam adalah kita merujuk pasti pada sumber yang pertama dan utama, yaitu Al-Quran. Karena setelah ini masih ada sumber hukum yang lain, yaitu ada hadis, ada istiadat dan sebagainya. Kalau kita membahas tentang Al-Quran, berarti dia kedudukannya adalah sebagai sumber hukum Islam yang pertama. Sifatnya dinamis, mutlak dan benar, ya. Sifat Al-Quran itu dia dinamis, ya, artinya berlaku sepanjang zaman, tidak hanya berlaku untuk saat ini saja, tetapi Al-Quran berlaku untuk sepanjang zaman. Mutlak, ya, pasti benar, kebenarannya dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fungsinya adalah sebagai petunjuk bagi manusia, seluruh umat manusia. Itu adalah fungsi dari Al-Quran sebagai hukum Islam yang pertama. Al-Quran mengandung beberapa kandungan, ada isi kandungan Al-Quran. Yang pertama adalah isi kandungan Al-Quran. Yang pertama ada akidah. Akidah itu keimanan, ya, keimanan atau keyakinan. Kemudian yang kedua adalah akhlak. Kandungan yang kedua daripada Al-Quran adalah akhlak, ya, menceritakan tentang akhlak. Kemudian yang ketiga ada ibadah. Nah, ibadah ini cara kita menyembah kepada Allah melalui tata cara ibadah, baik itu ibadah mahdah ataupun ibadah ghairu mahdah. Atau ibadah mahdah itu ibadah yang tata caranya sudah tertera, jelas, ya. Contoh, ibadah haji itu termasuk kategori ibadah mahdah. Sholat itu kategori ibadah mahdah karena tata cara, waktu dan sebagainya, syarat dan sebagainya sudah ditentukan dalam syariat. Adapun ibadah ghairu mahdah itu ibadah dalam arti luas. Arti luas itu boleh suatu pekerjaan kita bisa disebutkan ibadah kalau kita niatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ibadah. Maka ibadah kegiatan kita yang umum bisa menjadikan nilai ibadah, tergantung niat kita. Kemudian yang keempat, isi kandungan Al-Quran itu adalah muamalah. Kita baca di sini. Muamalah. Muamalah ini menjelaskan tentang konsep hubungan manusia dengan manusia lain, ya. Muamalah, contoh dalam muamalah ada apa? Bisa di situ termasuk ada jual beli, ada utang piutang dan hubungan sosial lainnya dengan dalam kehidupan bermasyarakat. Itulah kandungan Quran yang masuk kategori muamalah. Kemudian yang kelima, jinayah atau jinayat, ya. Jinayat ini hukum, ya, hukum pidana, ya, hukum-hukum yang terkait dengan pidana disebut dengan jinayat atau jinayah. Kemudian ada berikutnya, keenam adalah hukum keluarga. Hukum keluarga ini termasuk di dalamnya ada hukum pernikahan,
juga ada hukum faraid atau mawaris, atau bagaimana kita membagi harta warisan berdasarkan dengan kajian Islam atau berdasarkan dengan hukum-hukum Islam yang terdapat, yang dasar-dasarnya itu diatur dalam Al-Quran, termasuk adalah hukum keluarga. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh adalah sejarah, ya, sejarah atau tarikh, ya. Tarikh itu sejarah, ya, bagaimana sejarah-sejarah yang telah dijelaskan dalam Al-Quran. Nantinya yang jika kita pelajari sejarah-sejarah ini memotivasi kita untuk tahu apa yang telah terjadi dulu dan sebagainya, itu dalam kategori sejarah. Inilah ada 7, ya, yang saya tahu adalah 7 isi kandungan daripada Al-Quran. Yang pertama adalah menceritakan tentang akidah atau keyakinan atau keimanan kita. Yang kedua akhlak, ya, akhlak. Yang ketiga adalah ibadah tata cara kita menyembah pada Allah. Yang keempat adalah muamalah, hablum minanas, bisa juga hablum minanas, karena muamalah ini mengandung pengertian interaksi sosial antara manusia dengan manusia yang lainnya, disebut muamalah. Kemudian ada jinayat, yang adalah hukum-hukum pidana. Kemudian ada hukum keluarga. Yang terakhir adalah tarikh atau sejarah yang telah termaktub dalam Al-Quran. Itu diantaranya adalah isi kandungan Al-Quran. Saya ingatkan kembali bahwa fungsi Al-Quran, kedudukan Al-Quran itu sebagai sumber hukum Islam yang pertama, ya, karena di sininya nanti setelah Al-Quran itu ada sumber hukum lagi setelah Al-Quran. Tapi rujukan umat Islam yang pertama adalah kepada Al-Quran. Sesuatu perkara apapun maka kita kembalikannya hukumnya cari di dalam Al-Quran dulu. Seandainya di sini tidak ada, maka kita turun kepada hadis. Nanti ini ada fungsi Quran dan hadis saling ada fungsinya. Fungsi hadis terhadap Al-Quran itu apa dan sebagainya nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Sekarang kita masuk ke yang kedua, hadis. Kita bahas dulu. Nah, Ustaz didik yang saya hormati, itu penjelasan singkat tentang Al-Quran sebagai hukum Islam yang pertama. Adapun yang kedua ini kita masuk pada penjelasan hukum yang kedua dalam tatanan hukum Islam, yaitu hadis. Hukum yang kedua, hadis. Hadis, ya. Hadis ini secara bahasa atau lughah artinya berita. Ada yang menyebutkan artinya berita atau kabar gitu, ya. Secara bahasa itu kabar atau berita. Kemudian secara istilah arti hadis berarti di sini, ya. Bahasa ada istilah. Nah, ini bisa diartikan berita atau kabar secara bahasa. Kemudian kita lihat dari terminologi atau istilah. Kalau bahasa etimologi, berita atau kabar berarti berita atau kabar. Kalau terminologi itu sama dengan istilah, artinya segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik itu perkataan, perbuatan, dan takrir Nabi Muhammad SAW. Takrir di sini apa maksudnya? Takrir adalah persetujuan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Itu adalah hadis, ya. Adanya ucapan, ya, yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, perbuatannya juga disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian takrir, persetujuan beliau adalah yang disandarkan juga kepada Nabi Muhammad SAW. Itu adalah hadis. Hadis menempati sumber hukum yang kedua. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah hadis. Dari segi bahasa
secara gampang itu ya, lughah atau etimologi artinya berita atau kabar. Sedangkan arti hadis menurut istilah atau terminologi yaitu tadi segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik itu berupa perkataan beliau, perbuatan beliau, ataupun persetujuan beliau atau takrir yang dikatakan oleh beliau. Kemudian kalau kita berbicara tentang hadis, hadis itu mempunyai bagian-bagian. Nah, sebelum kita belajar jenis-jenis hadis, kita lihat dulu hadis atau bagian-bagian daripada hadis ya. Karena di situ biar kita tahu bagian-bagiannya itu apa. Bagian hadis atau unsur ya. Unsur-unsur hadis. Yang pertama itu ada sanad. Yang kedua ada matan. Dan yang ketiga ada rawi. Nah, inilah 3 unsur-unsur yang ada di dalam hadis. Unsur yang pertama adalah sanad, unsur yang kedua adalah matan, kemudian yang ketiga adalah rawi. Nah, ketiganya apa? Apakah saling berkaitan atau saling membangun atau seperti apa? Mari kita lihat bersama-sama. Yang pertama adalah sanad. Biasanya kalau kita membaca hadis, biasanya kita temukan di sana ada awalan, kemudian ada isi, kemudian ada akhiran. Sebagai contoh, awalan biasanya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW qol. Nah, itu disebut dengan sanad. Jadi ya, sanad. Kemudian matan itu adalah isi atau materi hadis yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sehingga sanad berarti awal ya, bagian awal sebelum masuk kepada isi. Sebelum masuk kepada isi atau matan. Sebagai contoh tadi saya sebutkan, nanti kalian ini sebagai refleksi kalian, nanti kalian semua mencari mana bentuk sanad, mana itu bentuk-bentuk matannya, dan mana itu rawi nanti. Saya tidak contohkan secara detail biar kalian nanti terbuka sendiri. Oh, saya harus tahu. Secara garis besar kan ada 3, sanad, matan, dan rawi. Ini bagian-bagian ini kamu juga harus tahu. Secara sepintas saya beri gambarannya saja. Sanad adalah bagian awal ya. Biasanya adalah tadi yang disebutkan an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah qala, sungguhnya Rasulullah bersabda, gitu kan. Itu disebut dengan sanad. Kemudian ada matan. Matan itu materi hadis atau inti daripada hadis itu yang disampaikan kepada kita melalui oleh siapa? Oleh Nabi Muhammad SAW. Itu namanya matan. Kalau bahasa gampangnya adalah sanad itu pengantar. Matan itu isi yang akan disampaikan kepada kita, yaitu hukum-hukum apa dan tentang apa, itu namanya matan. Kemudian yang terakhir adalah rawi. Rawi adalah yang meriwayatkan. Hadis ini biasanya dari riwayat siapa? Contoh, rawahu Bukhari, Muslim, rawahu Tirmizi, dan sebagainya. Ya, namanya rawi. Perawi namanya, perawi. Di sini ada rawinya. Saya ulang, bagian-bagian atau unsur-unsur hadis adalah ini. Yang pertama adalah sanad, pengantarnya, bagian awal. Yang kedua adalah isinya. Kemudian yang ketiga adalah rawi atau siapa yang meriwayatkan hadis tersebut. Nah, di situ adalah menjelaskan tentang hadis, sepintas tentang hadis ya. Nanti kalian bahas, kalian cari tugasnya. Sanad itu apa? Berikan contohnya. Matan itu yang mana? Tuliskan contohnya. Rawi itu bentuknya seperti apa? Dan berikan contohnya. Ini adalah 3 unsur yang membentuk suatu hadis. Nanti kita belum bicara hadis sahih, hadis dhaif, hadis maudhu, hadis munkar dan sebagainya. Tapi kita sekedar sampai sini aja dulu ya. Karena fungsinya juga kita belum, nanti kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Mungkin itu dulu dari saya. Ini sebagai materi pembelajaran kita tentang
sumber-sumber hukum Islam yang ada dalam agama Islam. Pertama adalah Al-Quran, yang kedua ada hadis, yang ketiga nanti kita sampaikan pada pertemuan berikutnya. Ada apa di sana? Nah, yang penting ini jadi refleksi dulu. Silahkan dipahami lagi. Kalau ada penjelasan saya yang salah, silahkan cari referensi, baca lagi, terus membaca ya. Jangan terpaku keadaan kalian di rumah, jangan. Karena kita pandemi COVID-19 itu mewajibkan kita stay home. Stay home itu apa artinya? Tetap di rumah. Bukan tetap di rumah. Arti tetap di rumah adalah bekerja di rumah bisa, tetapi tidak harus berdiam diri di rumah. Ya, ada aktivitas kan. Sekarang kita punya, pemerintah memberikan kuota internet banyak ya. Nah, itu silahkan kalian manfaatkan sebagai sumber belajar. Kita Dewan Guru mungkin memberikan tugas secara jauh atau work from home, bekerja dari rumah ya, karena ini sebagai aturan yang harus kita taati bersama, karena aturan ini muncul dari ulil amri ya. Ingat konsep ulil amri ya, pemimpin di antara kita yang mempunyai peran mengambil suatu sikap atau kebijakan atau tanggung jawab ya. Karena di masa pandemi ini pemerintah mewajibkan kita harus tidak berkerumun dan sebagainya, kerja dari rumah, stay home dan sebagainya. Mari kita taati bersama-sama. Kita berdoa mudah-mudahan pandemi COVID-19 atau COVID-19 di Indonesia bahkan di seluruh dunia semoga Allah angkat. Nah, kan kita kembali normal dalam berinteraksi sosial. Mungkin itu saja materi dari saya. Silakan nanti dibahas lagi, dibaca lagi, diulang lagi, dicari penjelasan yang lebih sempurna, karena itulah yang saya mampu. Andai kata ada penjelasan salah, itu pribadi dari saya. Andai kata ada sedikit yang benar, mungkin itu datanya dari Allah, ilmu yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian untuk menutup kegiatan kita hari ini. Anak-anak, mari kita berdoa sesuai dengan kondisi kalian masing-masing. Kalian berada di rumah, saya berada di sini. Berdoa mulai. Doa selesai, saya akhiri. Mudah-mudahan kalian tetap sehat dan keadaan kita normal sehingga kita bisa bertatap muka kembali. Saya akhiri. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.